Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madeline Widya Andani dengan NIM F1D016053, Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Verifikasi Tanda Tangan menggunakan metode ekstraksi fitur LBP dan klasifikasi LVQ. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada perkembangan teknologi yang cukup pesat ini, keamanan menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dilepaskan, baik keamanan untuk dirinya sendiri maupun keamanan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti dokumen-dokumen legal dan penting. Salah satu bentuk pengamanan yang terkenal adalah tanda tangan. Tanda tangan dianggap lebih mudah digunakan, murah, dan cukup efektif. Namun, masalah pemalsuan tanda tangan masih menjadi ancaman bagi penggunaan tanda tangan. Sehingga diperlukan verifikasi tanda tangan yang meliputi dua bagian yang berbeda. Yang pertama adalah identifikasi dari pemilik tanda tangan, sedangkan yang kedua adalah keputusan apakah tanda tangan tersebut asli atau dipalsukan. Secara umum, verifikasi tanda tangan masih dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan membandingkan secara langsung dan menggunakan mata manusia yang mempunyai banyak kelemahan, sehingga penglihatan menjadi letih, terutama jika melakukan cukup banyak verifikasi. Dapat menyebabkan kebosanan orang yang melakukannya, sehingga ketelitian dan ketepatan hasil yang diinginkan seringkali kurang memuaskan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem komputer yang otomatis dapat memverifikasi tanda tangan seseorang untuk menghemat waktu dalam pencocokan dan mengurangi kesalahan. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengimplementasi metode ekstraksi fitur LBP dengan klasifikasi LVQ untuk memverifikasi tanda tangan seorang. Yang kedua, mengetahui performa dari classifier LVQ dengan ekstraksi fitur LBP untuk memverifikasi tanda tangan seseorang. Yang ketiga, mengetahui nilai variabel threshold yang tepat digunakan untuk memverifikasi tanda tangan sebagai tolak ukur untuk menentukan keaslian tanda tangan. Selanjutnya adalah diagram perancangan. Pada penelitian ini dilakukan dua proses, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian. Pada saat proses pelatihan, input citra training akan di pre-processing. Kemudian dilakukan ekstraksi fitur dengan menggunakan LBP. Hasil dari ekstraksi fitur tersebut akan dilatih dengan menggunakan LVQ. Kemudian, arsitektur dari LVQ tersebut, yaitu bobot dan parameter-parameternya akan disimpan. Selanjutnya, pada proses pengujian, citra testing akan di pre-processing dan dilakukan ekstraksi fitur dengan menggunakan LBP sama halnya seperti pada proses training atau pelatihan. Nah, selanjutnya dilakukan klasifikasi dengan LVQ sesuai dengan bobot LVQ dan parameter yang telah disimpan. Kemudian dilakukan verifikasi menggunakan variabel threshold. Selanjutnya, penentuan asli atau palsunya tanda tangan. Dan yang terakhir yaitu menentukan parameter optimalnya. Selanjutnya adalah dataset. Jadi pada penelitian ini, dataset diambil dari 30 orang responden, di mana setiap orang diambil 15 tanda tangan sebagai tanda tangan asli. Kemudian untuk tanda tangan palsunya dilakukan oleh 5 responden, di mana si peniru menirukan tanda tangan setiap orang sebanyak 5. Nah, tanda tangan tersebut diambil secara digital dengan menggunakan Samsung Galaxy Tab A dan stylus pen dengan menggunakan aplikasi Ibis Pen X. Tanda tangan diambil pada hari yang berbeda dengan tujuan untuk menambah variasi tanda tangan. Selanjutnya adalah implementasi. Jadi yang pertama yaitu tahap pre-processing, di mana pada penelitian ini digunakan resize. Karena ukuran dimensi citra pada data yang digunakan cukup besar. Sehingga untuk mempercepat proses komputasi dilakukan resize. Resize juga bertujuan untuk menyeragamkan ukuran seluruh citra pada database. Selanjutnya yaitu proses ekstraksi fitur dengan menggunakan metode LBP. Jadi citra hasil resize akan diekstraksi fiturnya menggunakan LBP sehingga tampak seperti ini, di mana LBP merupakan metode yang mengambil fitur-fitur lokal pada citra. Selanjutnya, matriks dari LBP tersebut akan dicari fitur statistiknya, yaitu dengan 10 ciri
yaitu mean, standar deviasi, skewness, entropi, kurtosis, variance, kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam file CSV. Selanjutnya adalah klasifikasi LVQ, di mana pada penelitian ini digunakan LVQ single feed forward, sehingga tidak menggunakan hidden layer. Nah, selanjutnya, klasi LVQ ini inputnya berjumlah 10, yang merupakan hasil ekstraksi fitur statistik LBP. Kemudian, input tersebut akan diproses dengan mengurangi nilai input dengan bobotnya. Kemudian, hasilnya akan diproses pada aktivasi fungsi linier. Sehingga, jika dua vektor masukan mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor masukan tersebut ke dalam kelas yang sama. Dan outputnya yaitu Y-out yang merupakan kelas citra. Selanjutnya adalah verifikasi tanda tangan. Jadi, algoritma untuk menentukan verifikasi tanda tangan yaitu dengan menghitung similarity tiap indeks pada vektor hasil ekstraksi ciri data uji dengan vektor nilai rata-rata fitur kelasnya yang telah diprediksi pada proses klasifikasi, yaitu dengan menggunakan rumus Euclidean distance. Kemudian, hasilnya akan disimpan ke dalam array. Selanjutnya, dilakukan normalisasi terhadap indeks array, tujuannya agar nilai dari indeks array ada di rentang 0 sampai 1. Selanjutnya, menghitung rata-rata dari array. Kemudian, hasil dari rata-rata tersebut akan ditentukan sebagai tanda tangan asli dan palsu berdasarkan variabel threshold dengan rentang nilai 0,1 sampai 0,2. Jadi, kenapa 0,1 sampai 0,2? Karena dilihat dari persebaran tanda tangan asli dan tanda tangan palsu ada di rentang tersebut. Selanjutnya adalah proses pengujian. Yang pertama yaitu ada persiapan dataset. Jadi ini merupakan contoh dataset yang diambil pada 3 hari yang berbeda. Terlihat adanya variasi data. Kemudian di bawahnya merupakan dataset untuk tanda tangan asli dan tanda tangan palsu. Selanjutnya adalah parameter pengujian model terbaik, di mana di sini yang diuji adalah parameter LBP, yaitu radius dan jumlah tetangga. Kemudian ada jumlah epoch LVQ, jumlah learning rate LVQ, ukuran citra masukan, dan variabel threshold. Teknik pengujian yang digunakan untuk mengetahui performa model adalah 5-fold cross validation. Kemudian hasil pengujian terhadap fitur yang dipilih. Jadi pada pengujian ini digunakan 10 fitur statistik LBP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga digunakan 3 fitur statistik LBP dengan klasifikasi KNN. KNN digunakan untuk mengecek keberhasilan ekstraksi fitur. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari proses pengujian dan didapatkan akurasi training untuk 10 fitur dan 3 fitur adalah 100%. Namun, akurasi testingnya sangat rendah, yaitu hanya 16%. Sehingga, kita melihat persebaran nilai fitur pada tiap kelas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fitur-fitur pada tiap kelas banyak yang sangat mirip, bahkan tumpang tindih. Sehingga itulah yang menyebabkan akurasi testing sangat rendah karena banyak salah dilakukan klasifikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fitur statistik local binary pattern tidak cocok untuk reorientasi tanda tangan. Selanjutnya adalah pengujian dengan metode DCT. Apa itu DCT? Jadi metode DCT atau Discrete Gaussian Transform merupakan sebuah teknik yang mengubah sinyal ke dalam bentuk frekuensi dasar. Mengapa DCT? Jadi DCT dipilih karena memiliki kemampuan yang baik untuk mengumpulkan informasi fitur penting pada frekuensi rendahnya dan dapat memberikan informasi mengenai fitur dengan kolerasi yang tinggi. DCT tidak berkolerasi dengan indeks frekuensi lawannya, sehingga jika sebagian komponen non-dominannya dihapus, maka tidak akan secara signifikan mengurangi kualitas informasinya. Sehingga DCT merupakan metode yang cocok digunakan dilihat dari dataset tanda tangan yang memiliki lebih banyak background dibandingkan dengan tulisan tanda tangan yang dibutuhkan.
Nah, berikut merupakan hasil pengujian dengan menggunakan DCT. Jadi yang pertama adalah kombinasi metode DCT dan KNN. Akurasi trainingnya mencapai 100% dan akurasi testingnya tinggi yaitu mencapai 98%. Kemudian kombinasi metode LBP, DCT, dan KNN menghasilkan akurasi training 100% dan akurasi testingnya yaitu 97%. Ya, sehingga dicobalah menggunakan classifier LVQ. Nah, berikut hasilnya. Jadi, dengan menggunakan metode DCT dan LVQ, akurasi training yang didapatkan yaitu 95% dan akurasi testingnya 91%. Dengan kombinasi metode LBP, DCT, dan LVQ, menghasilkan akurasi training 95% dan akurasi testing 93,3% lebih tinggi daripada kombinasi metode DCT dan LVQ. Sehingga penelitian ini akan dilanjutkan dengan menggunakan metode DCT. Dengan proses ekstraksi fiturnya adalah sebagai berikut. Jadi citra hasil resize akan diekstraksi fiturnya dengan menggunakan LBP. Kemudian hasil dari LBP tersebut akan diolah dengan metode DCT. Metode DCT digunakan untuk mengambil fitur penting atau fitur terbaik dengan memilih komponen-komponen dominan pada citra hasil ekstraksi fitur LBP, sehingga hasil dari proses DCT yang akan diklasifikasikan. Nah, untuk menentukan model terbaik pada DCT akan dilakukan pengujian terhadap nilai koefisien DCT. Nah, berikut merupakan hasil dari pengujian koefisien DCT, di mana didapatkan koefisien terbaik yaitu bernilai 48 dengan akurasi trainingnya 97% dan akurasi testingnya 93,3%. Sehingga untuk pengujian selanjutnya akan digunakan koefisien DCT 48. Selanjutnya adalah untuk menentukan performa model terbaik. Yang pertama yaitu parameter LBP, di mana didapatkan parameter LBP terbaik yaitu pada jumlah tetangga 4 atau P sama dengan 4 dan radius 1 atau R sama dengan 1. Dengan akurasi trainingnya 95%, akurasi testing 93% pada proses klasifikasi atau identifikasi tanda tangan. Kemudian pada proses verifikasinya menghasilkan akurasi 57%, sensitivity 71% dan specificity 46%. Selanjutnya, mencari performa model terbaik dari parameter LVQ didapatkan yaitu parameter terbaiknya ada di learning rate 0,1 dan EPO 200 dengan akurasi training 95%, akurasi testingnya 93% pada proses identifikasi. Kemudian pada proses verifikasi didapatkan akurasi 58%, sensitivity 72% dan specificity 47% dengan waktu 25 detik. Selanjutnya yaitu performa model terbaik dari ukuran citra. Jadi didapatkan yaitu ukuran citra terbaik untuk verifikasi tanda tangan yaitu pada ukuran citra 128x128 dengan akurasi training 95,7%, akurasi testing 93% untuk identifikasi tanda tangan. Dan untuk proses verifikasi menghasilkan akurasi 63%, sensitivity 89,5% dan specificity-nya 42% dengan waktu 30 detik. Di mana ukuran citra di sini waktunya tidak terlalu berbeda secara signifikan, hanya berbeda 4-5 detik. Selanjutnya yaitu menentukan variabel threshold, di mana variabel threshold ini digunakan sebagai tolak ukur atau ambang batas penentuan keaslian tanda tangan, di mana variabel threshold terbaiknya ada pada nilai 0,15, di mana akurasinya yaitu 63%, sensitivity-nya 89% dan specificity-nya 42%. Nah, karena ini pengujian terakhir untuk mencari performa model terbaik, diketahui bahwa spesifisitinya ini sangat rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa banyak tanda tangan palsu ditandai sebagai tanda tangan asli. Sehingga kita perlu mengecek kesalahan. Yang pertama adalah mengecek apakah kesalahan terdapat pada metode. Yang kedua, mengecek apakah kesalahan terdapat pada pembagian datasetnya. Kemudian dilakukan beberapa uji di sini, di mana yang pertama yaitu
menguji dengan menggunakan kombinasi metode DCT plus LPQ. Tujuannya untuk mengetahui apakah ekstraksi fitur LBP yang menyebabkan kesalahan pada specificity. Yang kedua, yaitu menguji dengan menggunakan DCT plus KNN dengan tujuan untuk mengetahui apakah kombinasi ekstraksi fitur LBP dengan classifier LPQ yang menyebabkan kesalahan. Kemudian yang ketiga, dilakukan uji dengan kombinasi metode LBP, DCT, dan classifier KNN untuk mengetahui apakah classifier LVQ yang menyebabkan kesalahan. Kemudian diuji juga pembagian dataset, yaitu menggunakan 80/20 karena sebelumnya pembagian datasetnya yang digunakan yaitu 70/30. Namun, dilihat dari keseluruhan hasil evaluasinya, seperti akurasi, sensitivity, dan spesifisitinya, hasilnya tidak jauh berbeda dengan kombinasi metode LBP, DCT, dan classifier LVQ, sehingga kesalahan bukan terdapat pada metodenya. Nah, kemudian pada pembagian datasetnya juga seperti itu, malah lebih tinggi pada dataset dengan pembagian dataset 70/30. Nah, selanjutnya dicek persebaran rata-rata nilai similarity tanda tangan yang dinyatakan asli dan palsu pada tiap kelas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tanda tangan asli dan tanda tangan palsu pada banyak kelas sangat mirip, bahkan ada nilai yang tumpang tindih. Nah, penyebabnya yaitu peniru banyak mendapat informasi dari IBISPAN-X. Jadi, aplikasi IBISPAN-X yang digunakan untuk mengambil dataset merekam setiap proses pada tanda tangan yang dibuat, sehingga si peniru mendapat lebih banyak informasi untuk dipelajari, terutama dalam menarik garis-garis awal yang dilakukan oleh pemilik tanda tangan asli, sehingga peniru dapat membuat tanda tangan yang sangat mirip dengan aslinya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, metode LBP dengan menggunakan 10 fitur statistik tidak cocok untuk reorientasi citra tanda tangan. Yang kedua, penambahan metode DCT setelah ekstraksi fitur LBP meningkatkan akurasi dari 16% menjadi 93,3% dengan koefisien terbaik yaitu 48. Yang ketiga, hasil pengujian parameter LBP terbaik yaitu pada radius sama dengan 1 dan jumlah tetangga sama dengan 4. Yang keempat, hasil pengujian parameter LVQ terbaik yaitu pada learning rate 0,1 dan EPOS sama dengan 200. Yang kelima, waktu komputasi untuk seluruh uji ukuran citra tidak memiliki perbedaan waktu yang signifikan. Akurasi paling optimal terdapat pada ukuran citra 128x128. Dan yang terakhir, variabel threshold terbaik yaitu pada variabel dengan nilai 0,15. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, persiapan sebelum penelitian seperti pengambilan citra harus diperhatikan untuk mendapatkan data penelitian yang bagus. Yang kedua, penambahan jumlah dataset untuk setiap kelas diperlukan agar classifier dapat mempelajari lebih banyak tanda tangan, sehingga akurasi menjadi lebih baik. Yang ketiga, menambahkan proses normalisasi atau pemotongan sisi luar citra pada citra, sehingga kesalahan pengenalan akibat perbedaan posisi bisa dihindari. Dan yang terakhir, menggunakan algoritma lain dalam melakukan verifikasi tanda tangan sehingga sistem dapat membedakan tanda tangan asli dan tanda tangan palsu lebih baik. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.